sahabat, sedulur, teman-teman, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan sudah dilemparkan oleh Tung, yaitu apa tadi? Asam urat. Asam urat itu memang jengkelin juga ya, kalau yang kata orang penyakit itu jengkelin, karena yang biasanya terkena kaki, biasanya itu kaki. Nah, kalau menurut dokter ya ada obatnya biasanya, tapi kadang dikasih obat itu juga asam uratnya sudah normal tapi kakinya terus pincang kan begitu ya. Dan bengkak, ya benar seperti itu. Jadi padahal ini asam uratnya sudah normal ini. Kemudian ada yang kakinya bengkak, dilihat sama dokter, dites bukan asam urat, memang bengkak aja biasa, tapi sakit kayak asam urat. Nah ini biasanya kalau saya mengartikan dari sisi akhlak itu, insya Allah itu dalam mengatur rumah tangga, ini ada kekakuan, ada emosi. Nih, kaki ini menyangga tubuh, jadi saya ibaratkan seperti seseorang yang menyangga di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kaki berhubungan dengan cara mengarahkan, cara mengolah keluarga. Jadi kalau ada asam urat biasanya di dalam mengatur rumah tangganya itu ada kekakuan dan emosi. Stres kan, kepala stres itu, jadi ini iya bisanya. Iya, bisa aja stres. Stres itu, kalau stres itu Ustaz, apa namanya? Kalau stres itu kan hanya trigger aja ya, pemicu awal. Tapi sebenarnya kesalahan ini memang sejak dari awal. Jadi momennya gini, saya langsung ceritakan. Jadi momennya kita sebagai imam nih, kita tahu kita imam, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala itu mengetahui agamanya. Kadang-kadang itu kita sendiri itu dengan pasangan kita itu malah kurang menghargai karena kita merasa lebih. Nah, dengan kurang menghargai ini sebenarnya bukan kita mengejeknya, enggak, tapi kalau memerintahkan sesuatu, menginginkan sesuatu itu harus. Jadi pasangan kita itu harus ngikutin kita, harus ngikutin. Dan ini kan sejak menikah nih biasanya terus. Nah, bisa saja kalau umurnya di bawah 45, dia udah terkena asam urat. Biasanya ini mengatur keluarga tapi urusannya dengan orang tuanya. Jadi dia tuh kayak mengatur orang tuanya karena dia itu merasa mampu atau tidak mampu. Tapi pada waktu dia nyuruh ayahnya atau ibunya makan itu harus ngikut gitu. Jadi kesannya itu memang dia ada kekakuan sama emosi kalau di dalam keseharian dalam mengatur rumah tangga. Mengatur itu ya termasuk ngajak makan, kemudian ngajak pergi, ya begitulah mengatur rumah tangga. Nah, ini itu kan kalau memang sejak dulu itu kan terakumulasi, makanya ada orang-orang yang sudah seperti itu tapi oleh Allah Ta'ala masih dibiarkan. Karena yang selama ini saya amati, saya teliti itu orang-orang tertentu yang dia itu imannya bagus, dia sudah mulai menjalankan, imannya bagus, menjalankan itu maksudnya apa yang dia ketahui tentang sunnah Rasul, agama, tentang Quran, itu dia mulai jalankan. Nah, orang-orang ini itu memang kalau dia sudah mulai mencoba dekat sama Allah Ta'ala, nah ini penyakit dosa yang dulu lama terpendam itu malah dimunculkan oleh Allah Ta'ala, malah dimunculkan. Kenapa? Jadi istilahnya seseorang yang dia itu semakin dekat pada Allah Ta'ala, biasanya orang tersebut itu semakin gampang sekali sakit sebenarnya. Itu ibaratnya cash and tunai kali ya. Betul, insya Allah kesalahan langsung dibayar tunai. tunai. Betul. Nah itu saya amati beberapa yang saya menganggap beliau itu agamanya bagus, ya saya ngamati betul ini agamanya bagus nih. Kenapa gitu Ustaz? Karena memang itu berhubungan seperti ini. Jadi seseorang yang agamanya bagus itu dalam arti agama bukan secara teori ya, bukan secara teori, tetapi aplikatif. Jadi dia sudah mengerjakan. Bagaimana dia itu tahu tentang basmalah, dia kerjakan. Dia melakukan sesuatu, dia basmalah, menyelesaikan sesuatu, kemudian dia mencoba berdoa. Satu hari itu kalau dia mau tidur, makanya dia mohonkan kekurangannya pada Allah dengan ampunan, mohon ampun.
Kalau dia merasa ujub, dia sombong, dia mohon ampun. Kemudian kalau hari ini diberi izin oleh Allah Ta'ala mengerjakan sesuatu, dia bersyukur karena Allah sudah. Orang-orang ini biasanya meningkat ya pasti, karena sudah jelas. Nah, meningkatnya ini kadang kan kita itu kan nggak tahu yang kita kerjakan zaman dulu itu apa, lupa. Karena biasanya kita kerjakan zaman dulu itu dianggap selesai itu, dan kita nggak pernah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, malahan relatif. Jadi bisa jadi ketika Allah itu mau mengampuni seseorang itu karena dia sudah bagus dengan cara diberi penyakit, dimunculkan karena dosa dulunya belum dia mohon ampunkan pada Allah Ta'ala. Kemunculan itu untuk dalam rangka Allah mengampuni dosa. Nah, kalau beliau sadar, aku masih ada kesalahan di sini, baru. Makanya orang-orang alim itu senang kalau dapat penyakit itu. Alhamdulillah masih diberi penyakit gitu. Asal jangan mati dulu. Tobatnya dulu saya. Jadi untuk menghapus, salah satu untuk menghapus dosa kita itu kan, betul. Salah satunya mohon ampun ya. Ketika kita ikhlas menjalani sakit itu, dosa diampuni. Insya Allah. Jadi intinya adalah tetap kita mohon ampun karena tahu, oh iya ya, ini kesalahan saya dulu nih. Makanya kalau kita sering sudah melihat acara kita itu kan tahu, oh kalau samurat berarti saya keras, kaku, emosional dan keluarga. Suatu ketika muncul, terus ingat, senyum. Iya, dulu saya seperti itu. Kekakuan itu berpengaruh pada kekakuan psikologi kita, kepribadian kita, berpengaruh pada kekakuan fisik ini. Iya. Bisa lama-lama menjadi. Makanya itu kita dengarkan bahwa penyakit hati itu kan belum pernah ditemukan oleh siapapun yang menjadikan penyakit fisik. Ya, penyakit hati. Padahal kalau penyakit hati itu kan kekakuan, kan penyakit hati. Iya. Emosi itu kan penyakit hati. Tapi belum pernah ditemukan karena selama ini kita itu hanya menganggap penyakit hati itu ya iri, dengki, cemburu aja begitu. Hasilnya kemana? Sebenarnya ditulis oleh Allah Ta'ala, cemburu sebelum cemburu itu apa? Pasti dia punya pikiran tidak baik. Nah, pikiran tidak baik itu ada nggak dalam ajaran kita? Ada. Wala tajassasu. Jangan cari kesalahan. Nah, itu kan otak kita sebenarnya itu nanti akan menjadikan dampak di otak kita, sehingga otak itu akan menjadi kalau kita sering emosi, sering cemburu, sering berpikiran tidak baik, terus kita isi itu seperti itu kan sebenarnya ada sesuatu yang istilahnya tidak sehat istilah salah kita melakukan dosa dan salah. Nah, dosa ini memang tidak langsung disampaikan kepada Allah Ta'ala dengan kemunculan penyakit, tapi itu diatur melalui imannya dia. Kalau imannya dia kurang, dosa ini akan menumpuk dulu terus. Tapi kalau imannya sudah mulai tinggi, dosa ini kesannya itu apa yang dikerjakan seseorang yang salah itu kok langsung muncul yang tadi cash and carry istilahnya. Jadi dibayar tunai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau saya pernah mengamati seorang kiai ini, saya pernah mengamati beneran seorang kiai itu, dia alim, bener-bener alim. Dan dia cara bicara nggak banyak, dia bicara tenang, santai, dan yang dibicarakan itu saya amati betul-betul yang manfaat menurut saya ya. Manfaat betul. Jadi beliau itu bicara itu manfaat. Suatu ketika beliau itu tanya pada saya, karena memang itu ya kawan, tapi beliau lebih sepuh ya. Saya anggap beliau itu kawan, tapi saya tetap hormat pada beliau. Beliau itu tanya, Ustadz, saya sudah 5 hari ini saya buang-buang air. Apa Pak Yai? Saya mencet bahasa Jawa. Terus, oh ya, terus apa kesalahan saya? Itu beliau yang pertama kali itu ditanyakan itu, apa kesalahan saya? Itu kalau udah ada seseorang yang saya lihat itu alim, itu ngomong begitu malah saya yang sedih. Sedih itu apa? Bukan sedih dalam arti sedih ini haru gitu. Ini orang alim tapi dia tetap tanya apa salah saya? Kan jadi sungkan saya ngomong. Saya tetap ngomong, Pak Yai saya minta maaf. Bukan saya mau gurui. Pak Yai sebelum Pak Yai buang air ini, Pak Yai marah nggak sama itu? Baru dia cerita. Iya Ustaz, saya kemarin sebelum saya begini saya jengkel sama istri saya
Memang sebelum itu memang saya jarang, tapi di situ itu saya nggak kuat. Kenapa saya jengkel? Saya yang ngomel Ustaz, saya nggak marah. Saya yang ngomel aja biasa, nggak marah gitu. Saya jawab, itulah pertanda Pak Yai diingatkan dan Pak Yai disayang sama Allah. Silahkan Pak Yai tobat. Mohon maaf kalau bukan murid. Makasih saya diingatkan. Terus apa yang harus saya ceritakan? Beliau saya memberikan nasihat, Pak Yai minta maaf sama istri walaupun istri salah. Tapi istri salah itu kan diem. Nah yang ngomel kan Pak Yai. Iya. Karena Pak Yai yang imannya lebih bagus, ya pasti yang diingatkan oleh Allah Ta'ala Pak Yai. Nah dari situ beliau berubah. Pada waktu beliau itu bilang ya, pulang itu ke rumah itu kata beliau itu langsung minta maaf. 2 minggu kemudian ketemu sama saya waktu acara pengajian. Dia nemuin saya, Ustaz, terima kasih waktu saya udah ketemu sama Ustaz itu, saya sudah minta maaf sama istri. Setelah saya minta maaf itu perut itu langsung dingin. Jadi biasanya keluar. Itu minta maaf, itu langsung dingin dan sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Pak Yai minum obat? Enggak, saya hanya ngikutin nasihat Ustaz. Nah, berarti Ustaz, karena pikirannya plong ya. Setelah minta maaf kan pikiran plong, kosong, jadi netral, jadi enjoy, berpengaruh pada itu mungkin itu. Bukan mungkin kalau saya, kalau saya bukan mungkin ya Ustaz. Jadi tubuh kita itu yang jaga para malaikat. Kalau saya nih, para malaikat jelas sekali mata bisa melihat atas izin Allah, malaikat itu mengizinkan melihat. Semuanya jantung termasuk perutnya ada malaikat. Pada saat saya bilang beliau itu lagi jengkel, ngomel sama istri, beliau paham. Nah, kemudian beliau ingat yaitu tadi ilal ladzina tabu, ya, beliau bertobat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayanu, karena beliau kiai pasti sudah banyak memberikan nasihat. Tinggal 2 aja, tobat sama sama berubah. Nah, itulah jawaban Allah. Fa ulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ke beliau atau apa yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah, seluruh pemirsa di Sinar Kolbu itu sebenarnya itu Allah. Jadi saya hanya menyampaikan ayat Allah itu pasti kalau saya. Makanya pada saat beliau itu paham. Nah tadi Ustaz bilang, oh kalau ini plong ini ya, tapi itu bukan hanya plong. Tapi beliau paham, kemudian kembali ke jalan Allah. Walaupun hanya cuma ngomel, beliau mau minta maaf. Dan yang kedua, suatu ketika berapa bulan kemudian hampir 1 tahun saya masih ingat itu Pak Kiai ini lagi, Ustaz, saya didiagnosa katarak sama dokter. Iya Ustaz. Udah berapa lama? Saya baru 1 bulan ini. Ya, kenapa? Ya saya katarak aja, tiba-tiba saya nggak bisa lihat. Nah, ini pas ada pengajian ketemu sama Ustaz, saya nggak Ustaz. Nah, sama di situ. Saya haru, saya nggak senang. Bukannya tidak senang, bukan. Saya haru. Beliau tanya, kesalahan saya apa lagi Ustaz? Itu gitu loh. Jadi saya tuh kalau mau jawab tuh mau nangis sebenarnya saya itu. Jadi karena beliau tanya, ya saya bilang, Pak Yai, saya bukan mau menggurui Pak Yai. Kalau di umur Pak Yai seperti ini persoalannya dengan istri. Saya tanya, sebelum Pak Yai itu matanya buram, kurang bisa melihat, apakah Pak Yai itu mendebatkan sesuatu dengan istri? Dia diam sebentar, baru dia tersenyum. Betul Ustaz, saya ada masalah sedikit dengan istri, masalah sedikit. Nah masalah itu memang saya berdebat. Terus baru dia tersenyum. Saya ingat sekarang Ustaz, memang pada saat tersebut saya merasa saya lebih tahu agama daripada istri. Nah di titik itu betul, habis itu mulai buram matanya. Betul Ustaz, saya ingat sekarang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah kau ingatkan aku. Nah itu benar, saya masih ingat itu. Nah kemudian apa yang saya kerjakan Ustaz, ya saya cerita. Pak Yai minta maaf sama istri, Abu Yai. Kalau perdebatan yang kemarin itu Pak Yai punya merasa lebih, sehingga
obrolan atau bicara istri itu Pak Yai kesannya tidak menganggap. Nah itu menutup pandangan. Nah menutup pandangan, disitulah Allah juga menemukan Pak Yai seorang yang menurut saya alim. Begitu Pak Yai melakukan kesalahan dibayar langsung oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena barangkali menurut saya Pak Yai, mohon maaf kalau saya salah, nah Pak Yai termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga Pak Yai bisa menceritakan apa yang Pak Yai lakukan. Kalau itu salah di hadapan Allah langsung dibayar langsung. Makasih Ustaz. Dah ketemu lagi, seingat saya habis itu ketemu itu sekitar 1,5 bulan. Ngaji lagi, ketemu lagi sama beliau. Ketemu sama beliau. Beliau bercerita, Ustaz, terima kasih Ustaz, mata saya sekarang sudah bisa melihat lagi, nggak buram. Gimana ceritanya Pak Yai? Saya nanggapin karena beliau akrab sama saya. Setelah saya ketemu sama Ustaz, kemudian saya minta maaf. Saya minta maafnya memang pada saat itu saya bikin karena penyakit katarak ini kan cukup menakutkan juga Ustaz. Saya habis sholat sunat tahajud, istri saya juga, ya saya minta maaf sama istri saya. Kemudian saya menunggu subuh, setelah subuh saya sambil zikir, baca Quran, zikir, udah selesai. Kemudian subuhan, selesai subuh, saya tidak ingat itu malam hari. Malam hari itu, loh, kok mata saya kok jelas sudah. Nah, jadi malam hari itu baru ingat kalau sebenarnya waktu dia ingat-ingat matanya itu nggak buram, kayaknya udah mulai dari siang itu dia sudah nyaman, cuma nggak diketahui. Nah itu cerita alhamdulillah saya nggak sadar. Nah dari situlah sebenarnya bahwa ada korelasi antara seseorang yang siapapun orangnya, beliau kalau memang menjalankan agama dengan baik, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, insya Allah biasanya itu akan ditanggapi oleh Allah Ta'ala itu langsung. Berarti mohon maaf nih Ustaz, berarti sakit itu bisa juga menjadi petunjuk kepada kita untuk kembali ke Allah. Petunjuk, petunjuk. Walaupun sakit gitu. Walaupun sakit, semua yang kita alami itu sebenarnya petunjuk. Kita melihat sesuatu itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Pada waktu kita melihat nih mulut mau ngecek atau bersyukur, atau kita mau belajar dari titik itu, hanya itu aja petunjuk semuanya. Kuncinya petunjuk itu sebenarnya Ustaz ya, yang harus kita sikapi gitu ya. Semua yang ada di sekitar kita itu petunjuk dari Allah Ta'ala, agar kita bisa mensikapi petunjuk itu, kita bisa masuk dan menjalankan syariat-syariat agama kita. Pokoknya ada, mohon maaf nih, mohon maaf ya sahabat-sahabat, umpamanya melihat wanita nih, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya, ya wanita itu biasa yang petunjuk ini kaya petunjuk ya. Lah petunjuk itu kan banyak ya misalnya. Petunjuk itu kan banyak. Mau melihat sekali zat, kemudian enggak lah. Enggak, itu maksudnya adalah ini hanya ujian dari Allah. Jangan kan, bukan petunjuk tapi peringatan. Nggak tahunya itu spionasenya istrinya. Jadi intinya adalah seperti itu. Kemudian petunjuk itu kita mau apakan? Kita mau tatin wanita tersebut padahal kita tahu dari agama kita, atau kita hanya cuma sekedar sekali melihat kemudian kita mensyukuri Allah, kemudian cukup biasa aja. Nah itu sebenarnya petunjuk kita mau apa. Kalau punya wanita itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita dan bertanya kepada kita. Pertanyaan itu kan kita pikir ini pertanyaan ini mau kemana nih wanita. Padahal ini sudah sebenarnya saya tahu wanita ini cantik gitu ya. Wanita ini cantik, berjilbab lagi. Kemudian waktu tanya, maaf Ustaz, boleh saya tanya. Kita udah tahu omongannya sopan saat ini kan gitu ya. Kemudian tanya, Ustaz saya mau tanya, gimana caranya bisa mendapatkan jodoh yang cepat itu gimana ya Ustaz? Gimana cepat? Teknik. Saya tambahin coba. Saya tambahin dulu itu pertanyaan. Gimana Ustaz? Yang seperti Ustaz ada enggak gitu kan?
Nah ya itu yang bahaya. ya itu kan diem. Mau dia apa coba sekarang? Itu kan petunjuk sebenarnya, tapi belum kita olah. Mau kemana nih kita? Nah ini sebenarnya jawabannya ini tergantung masing-masing saatnya ya guys. Saya nggak jawab karena memang ada beberapa kawan-kawan kita itu petunjuk yang mau diadakan menyalahgunakan petunjuk. menggunakan petunjuk kalau kata Ustadz Sarani. Gini, Ustaz, orang ya itu memang ya, kaitannya juga penyakit-penyakit itu tadi. Iya. Ada ungkapan gini yang agak menarik nih. Ubtuliyan nas ala hasabi dini. Manusia itu akan diberi cobaan oleh Allah justru sesuai dengan kualitas agamanya. Betul. Jadi bisa jadi orang itu justru semakin sholat ya, semakin baik agamanya itu cobaannya semakin tinggi. Ya baik itu berupa penyakit, masalah apa. Tapi penyakit dan masalah yang memang betul-betul itu cobaan untuk meningkatkan dari imannya kualitas atau derajat Betul. seorang. Makanya yang paling berat cobaan itu justru para nabi. Ya itu juga jangan cari-cari, pasti banyak nanti cobanya. Jadi Dia punya pesantren nih. makanya yang justru yang jarang dicoba, yang hampir tidak pernah ada cobaan itu ya preman-preman itu. Sebenarnya itu juga dicoba Ustaz. Ada orang ibu-ibu minta aja tahu ini harusnya ibu-ibu tuh. Saya begini, orang preman di jalan itu nggak pernah dia stres, nggak punya uang tinggal nyopet. Kalau Ustaz Zaki nggak punya uang stresnya mau nyopet nggak berani. Kayaknya bercanda. Itu semboyan masa kecil, masa remaja. Gimana itu? Noskol, nongkrong, nomani nodong. Terus gue Terus kan nongkrong nomani Nodong. Jadi kadang-kadang kalau kan kadang saya lihat dia orang baik tapi kok banyak masalah itu ya bisa jadi dari satu sisi benar-benar dari satu sisi dan dari satu sisi memang orang itu akan ditingkatkan lagi derajatnya Allah sehingga dengan berbagai macam cobaan itu baik itu kan sampai Ayub juga cerita kan kita Ayub sakit sampai itu bukan karena dia apa namanya bermasalah punya dosa, betul. bukan karena Tapi itu dari setan. Nah, itu betul betul Ustaz. mau ditingkatkan Mau ditingkatkan derajat bisa saja betul. seperti itu. Karena beliau juga mohonnya kepada Allah. Ya. Betul itu. Jadi mungkin gini juga Pak Kiai. Jadi sakit itu pada tingkatan orang-orang soleh, pada tingkatan orang yang memang mau dijaga akhlak dan kepribadian oleh Allah itu, sakitnya itu sebagai penjaga diri untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri orang tersebut mungkin Pak Kiai. Mungkin nomor satu itu, ada yang nomor dua. Yang nomor dua itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan yang pertama kali biasanya. Di antara iman dia sudah mulai nanjak kuat, masih ada kesalahan dosa yang belum dia belum pernah tobat, Ustaz. Bahkan lupa mungkin. Bahkan lupa. Nah, benar nih Ustaz. Nah, itu untuk menutupi siap. juga Iya. penyakit. Jadi istilahnya kesolehan itu nanti akan betul-betul menjadi soleh benar itu kalau dosa-dosanya mulai tersapu tinggal Itulah yang saya katakan tadi, ada beberapa orang soleh itu dia juga sedih kalau lama nggak sakit ya sedih. Ya. Tapi saya juga pernah gitu Ustaz, kalau lama nggak sakit pingin sakit tapi yang ringan aja. Jadi dosa hilang, penyakit yang mau hilang. Kalau sakit berat, aduh. Tapi yang kedua menarik juga tadi Pak Ustadz Sarani. Jadi ya, sakit itu juga peringatan terhadap diri agar tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Iya benar. Yang diakibatkan mata katarak gitu kan. Karena terjerumus dalam ilmu karena gini Ustaz, saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu itu memang salah satunya dari surat Yasin itu. Jadi pada waktu mulut terkunci, yang menjadi saksi itu adalah tangan sama kaki. Nah itu di situ. Oh tahu, ini hanya gambaran ini surat ini. Berarti saksi ini maksudnya ini saksi itu baru ditanyain loh sama Allah, baru ditanyain loh ya. Prosesnya kalau tangan melakukan sesuatu dosa, berarti nanti setelah ditanya-tanyain sama Allah, dia akan masuk neraka. Paham ya? Kaki melakukan dosa berarti nanti setelah ditanyain pasti masuk neraka.
atau ditimbang dulu. Kalau tidak diampuni lah. Ya, tapi bisa aja ditimbang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi ini ditimbang. Jadi amal perbuatan baik kita, karena kita itu di dunia nggak pernah tobat, akhirnya amal baik ini di akhirat itu untuk menimbang dengan dosa yang kita perbuat. Nah, pada waktu ditimbang, sebelum ditimbang itu ditanyain, betul tuh tanganmu tuh, nah, tangannya ngomong, ya betul tuh otakmu tuh. Ini catatannya, ini otak sering mencari kesalahan orang lain, suuzon, curiga sama suami, makanya gitu. Nah, Kan gitu nih, Ustaz. Ya, betul ya? Jadi pada waktu itu ditanyain, benar nggak? Otak, benar nggak kamu sering curiga sama suami, kamu suuzon, kamu gini, kan gue? Otaknya jawab, benar. Nah, Disiksa. nah, ini nanti kalau memang dia belum pernah taubat, otaknya khusus dia belum pernah taubat, nah ini nanti dia akan masuk ke neraka. Nah yang disiksa itu ya telinga, ya mata kita melihat sesuatu nggak cocok langsung marah gitu, nah itu kan mata. Telinga kita nggak mau mendengarkan nasihat, disiksa. Gampang tersinggung, disiksa juga. Karena pada waktu kita mendengar sesuatu nasihat, itu ilmu untuk kita, kalau itu benar kita imani, kan gitu. Nah, ayatnya jelas. Kemudian kalau ada fitnah, kita dengerin. Kalau memang nggak benar, ya sudah, kita itu zikrullah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, atau memuji Allah, itu jawaban. Karena apa? Karena pada waktu ada fitnah, berarti Allah mengizinkan fitnah itu muncul untuk kita. Penguji, tadi Ustaz aja, penguji. Nah, kalau waktu diuji itu nggak ngerti, jengkel dia, marah dia, nggak lulus. Nah, jengkel dia, akhirnya dia nggak tahu bahwa itu ujian. Nah, kalau udah nggak tahu, itu dibawa sampai meninggalnya, sama telinga dan hatinya itu tidak tahu bahwa fitnah yang dia dengar itu ujian. Itu ada dalam Quran. Nah, kalau ada dalam Quran dan diajarkan oleh Rasul, kalau namanya kita difitnah di ini, doakan aja, nggak apa-apa, itu ujian kita untuk meningkatkan, kalau Ustaz tadi bilang untuk meningkatkan iman, tapi karena kita nggak lulus, ya nggak bisa, jadi jatuh akhirnya. Nah, inilah sebenarnya tubuh ini adalah barometer kita besok di akhirat. Makanya ada salah satu dalam surat As-Sajdah ceritakan, walanudhiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Buntutnya ini, ayat ini sebenarnya enak, la'allahum yarji'un. Nah, buntutnya ini yang sebenarnya menjadi kunci sebenarnya. Artinya ini, dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Berarti kalau kita berpikir di dunia itu disiksa oleh Allah Ta'ala, ujungnya apa? Berarti sakit. Nah, kalau sakit ini kita tidak tahu bahwa wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat sayyidikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kita nggak sadar ada ayat itu, dan kita lupa, kita nggak tobat, sakit itu kita terima sudah. Sampai matinya seseorang. Saya nggak bilang saya mau berdoa untuk saya yang begitu maksud saya. Akhirnya orang tersebut dengan sabar nerima dia sabar, tapi dia belum tobat. Nah, dia nggak masuk di situ. Nah, disinilah masuk ayat yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Bisa kondisi dia itu sakit akhirnya menjadikan dia binasa. Makanya ayat tadi belakangnya adalah wa ahsin, dan berbuat baiklah. Berarti berbuat baik ini harus kita kembali lagi, kembalikan kepada la'allahum yarji'un. Nah, inilah sebenarnya kuncinya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar mana? Jalan benar itu Quran dan Sunnah. Yang mana lagi akhirnya kita breakdown, banyak nggak taunya kekurangan kesalahan kita. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Sahabat beriman, begitu hangat dan mulia pembicaraan kita kali ini. Tapi ada satu hal yang mengkritik ini Pak Ustaz. Tadi saya mendengar banyak penjelasan dari guru kita bahwa sakit itu salah satu petunjuk. Nah, petunjuk itu tadi saya dengar ada beberapa. Petunjuk itu ada ujian, ada peringatan, ada cobaan, ada dosa agar kita bertobat.
khususnya kalau asam urat ini Pak Ustadz, ini petunjuk yang mana ini Pak Ustadz? Ini jangan sampai kita anggap ini ujian, padahal itu dosa, itu kan gitu Pak Ustadz. Moga Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya kalau kita itu boleh itu menjadi ujian, itu boleh. Kalau ujian itu kan bagi orang Muslim. Sebenarnya kalau kita ngambil satu ayat ya sama aja sih sebenarnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, mulailah kita perbuatan tangan kita itu Dosa. berarti ada perbuatan yang salah di hadapan Allah. Bukan ujian kalau itu Pak Ustadz. Boleh dikatakan ujian boleh, tetapi selesaikan ujian itu. Dikatakan dosa boleh, tapi selesaikan dosa yang kita perbuat. Kan gitu. Dikatakan rasa sayang boleh, boleh. Kita mau merasa kita itu disayang Allah boleh. Tapi sebelah mana Allah menyayangi kamu? Selesaikan kata-kata itu. Kalau kita merasa, oh saya disayang Allah, karena apa kamu disayang Allah? Karena saya iman saya lebih kuat daripada yang lain. Berani itu kan sombong. Nah kan beda, orang-orang kan mau menyelesaikan beda. Nah kalau saya yang agak lebih nyantai, lebih ringan, lebih gampang diterima, boleh pakai ujian silahkan, boleh pakai musibah silahkan, boleh pakai rasa dosa boleh silahkan, tapi selesai. Karena yang namanya petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus diselesaikan. Macam-macam juga ya. Macam-macam petunjuk dari Allah Ta'ala itu macam-macam. Ya, kita ini memang tidak bisa mengambil langsung menjustifikasi ketika orang dapat penyakit, dapat apakah itu ujian, apakah itu azab, apakah itu musibah, itu belum ya harus tahu persis. Betul. Track record, betul. Jadi nggak bisa langsung dosa itu azab itu dia belum. Yang penting khususun pada Allah. Iya. Allah zat yang maha baik pasti memberikan yang terbaik. Ya kalau semua yang dari Allah ya pasti baik. Iya, famin Allah, kalau yang baik pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Famin kita. Dari kita sendiri. Betul. Allah nggak mungkin lah memberikan sesuatu kita itu yang sesuatu yang tidak baik. Tidak baik, benar. Penyakit pun kalau itu datang dari Allah ya pasti ada tujuan yang mulia ya. Kalau ini saya nyambung langsung karena saya langsung paham kalimat yang mau diberikan sama Ustaz. Sebenarnya Allah itu memberikan suatu penyakit, Allah punya tujuan yang baik untuk kita. Betul ya Ustaz? Sambil minum silahkan. Nah, tujuan yang baik atau tujuan yang mulia ini sebenarnya apa? Sebenarnya insya Allah itu petunjuk dari Allah. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan syariat yang benar, itu nanti kita akan dimuliakan di akhirat. Tujuannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau kita tahu, oh ini dari kesalahan dan dosa saya, nggak apa-apa. Oh manusia itu tempatnya salah dan dosa, kok nggak mau ngakuin dosa? Kita sering ngomong manusia itu tempat salah dan dosa. Suatu ketika kita itu diingatkan, kamu kok gini, ini kan salah. Nggak mungkin, saya kan tahu lebih tahu agama daripada kamu. Nah itu kan nggak boleh juga. Nah inilah manusia yang kayak seperti itu biasanya ada di kita. Ayo kita belajar. Sedikit dalam bahasa. Dan ini agak menarik nih. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu kan yang paling takwa ya. Takwa itu kan maknanya takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah itu selama ini hanya kita pahami takut dalam arti menjalankan perintah-perintah hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama saja. Padahal hukum Allah itu ada yang berupa hukum aturan agama, ada yang berupa hukum aturan alam. Nah, aturan alam sistem kehidupan. Orang yang bertakwa itu mestinya takut juga kepada Allah dalam bentuk menjauhi atau mematuhi aturan-aturan alam. Perintah Allah juga alam. Dicapai perintah Allah yang berbentuk syariat juga sistem sunatullah itu. Sunatullah yang tidak bisa diceritakan secara global. Jadi, kalau aturan-aturan, ya ibaratnya kalau aturan Allah ini gitu, misalkan orang kalau malam naik sepeda nggak pakai baju padahal dia usia sudah tua,
kan Oke. sunatullahnya akan masuk angin. Betul. Nah, ketika dia saya harus pakai baju ini karena sunatullahnya kalau begitu saya akan masuk angin. Nah, ini ada orang takwa, gitu, takwa. Ini saya kalau ngebut nggak pakai helm, baik saya pakai kalau jatuh pasti kepala dia melindungi. Nah, ini kan sunatullah orang kalau kepala terbentur nggak pakai helm itu ya pasti katakan akan hancur lah ya, kecuali Allah menghendaki lain di luar sistem itu ya. Nah, aturan-aturan alam inilah yang sering kita langgar. Dia takut terhadap aturan Allah dalam bentuk agama, tapi tidak takut aturan Allah dalam bentuk sistem. Bisa aja itu karena nggak tahu, Ustaz. Iya, bisa nggak tahu, bisa tidak takut gitu. Iya. Artinya kalau dia nggak tahu, oke lah maafu ya. Tapi kan yang nantang-nantang itulah katakan saya. Yang nantang mana nih? Ya nantang-nantang itu yang berani. Aroskan lah. Sombong. Jadi takwa itu takut baik aturan kepada aturan Allah yang berbentuk syariat maupun aturan Allah yang berbentuk sunatullah sistem Itu kopi. versi Ustadz ya, takwa versi Ustadz. Ya. Ada lagi takwa versi Bang Haji Yedin, kita nggak tahu. Apa nih? Ini biasanya keluar. Kemarin Bang Buri. Kira-kira ada singkatan-singkatan yang kasih. Ya sebenarnya memang betul Ustadz Sam'ani tadi kita sudah betul ada sunatullah yang ya sunatullah yang tidak tahu, maksudnya kayak batuk itu dianggap penyakit, itu sebenarnya sunatullah menurut saya. Ya sebenarnya sakit batuk juga ada, tapi itu sunatullah karena ada sesuatu mengganjal maunya dikeluarkan sunatullah. Kemudian lapar itu nyeri pada waktu belum makan, perih itu bukan sakit tapi itu sunatullah untuk meminta makanan seperti itu. Ini salah satu yang ringan aja kita. Sebenarnya tadi Ustadz juga menceritakan ya walaupun belum gamblang, mudah-mudahan kawan-kawan kita paham ya, maksudnya umpamanya merasa ilmunya tinggi nantang-nantang kerajaan jin itu ya yang tidak boleh juga ya Ustadz ya. Ada banyak yang seperti itu karena merasa ilmunya tinggi. Jadi ya Kalau maksudnya merasa ilmunya tinggi terus pengen ngelamar anak gadisnya jin boleh nggak? Ustadz nih. Saya nyampaikan ini nggak boleh. Tapi saya tambahin Ustaz, kalau umpamanya ini umpama ya guys ya, ini hanya bercanda. Kalau Ustaz Sam'ani tadi bilang kalau melamar anak gadisnya jin boleh nggak? Ini saya tanggapi. Sebenarnya Ustaz Sam'ani ini maunya kalau anak gadisnya jin itu dia bisa cantik, dan kalau umpamanya dianggap selingkuh sulit. Jadi istrinya Ustaz Sam'ani itu nggak tahu. Istri saya dari luar. Ya, kali ini saya cerita pura-pura Ustaz. Jadi nih kalau mamanya dia pada waktunya muncul, jadi gitu nih. Ini kalau cerita ini ya. Tapi nanti kalau sudah nggak diperlukan dia hilang. Jadi kalau istrinya mau curiga itu Hilang. iya, alamatnya nggak punya, ya terus nomor HP nggak punya. Nggak, ini cerita ini nggak apa-apa. Kemarin tetangga saya ngelamar anak jin dikawinin. Anak jin. Katanya anak Haji Ali. Haji Nali. Kalau di Pekalongan banyak yang jualan jin. Jin. Celana jin. Ya, alhamdulillah teman-teman, sedulur guys, obrolan santai ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Walaupun jujur saya yakin teman-teman saya, sahabat saya pasti bingung. Ulangi lagi YouTube ini, karena di situ ada sesuatu yang istimewa. Menurut saya ada sesuatu yang istimewa. Ulangi aja, amati pelan-pelan. Apa maksud saya cerita? Apa maksud Ustadz Sam'ani? Apa maksud Ustadz Zaki sama tuh? Ulangi aja kalau belum tahu, ulangi. Di situ ada jawaban-jawaban yang kita akan mulai paham. Karena kita sendiri, saya sendiri sebagai seseorang yang menurut orang lain saya itu pendakwah, tapi sebenarnya saya masih belajar. Yang diizinkan oleh Allah Ta'ala duduk di MNC TV untuk memberikan pencerahan yang sebenarnya saya juga pontang-panting untuk memberikan pencerahan, karena saya takut adalah saya ngomong bisa tapi saya belum menjalankan, itu Allah marah. Makanya saya takut, makanya saya pontang-panting. Saya bilang pontang-panting itu adalah apa yang saya berikan kepada panjenengan semua, jamaah semua,
itu bisa, saya itu kalau bisa saya sudah menjalankan, sehingga saya tidak salah di mata Allah Ta'ala. Itu yang saya masih belajar. Jadi kenapa kalau saya di depan TV itu agak tenang, kanteng, karena saya grogi, takut, bukan takut kamera, saya takutnya sama Allah. Itu aja, karena ada kiroman katibin. Itu saya takut. Begitu saudara saya, guys, sedulur dan sahabat beriman, saya kembalikan pada Tum. Baik, sahabat beriman yang bisa mendengarkan acara kita pada kali ini, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya, walaupun hanya satu masalah asam urat, tapi di sana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan petunjuk untuk kita agar kita kembali ke jalan Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sama-sama kita doakan guru-guru kita ini supaya diberikan kesehatan. Amin. Iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pembicaraan-pembicaraan yang lain. Oke sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan loncengnya ditekan atau itu. Subscribe, like, and share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.